Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kita kan mau mengadakan diskusi yang kedua untuk mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia dengan topik keduanya pendekatan normatif terhadap konstitusi RIS. Jadi kita bagi saja sesi kita hari ini menjadi 3 sesi, yaitu pertama pemaparan, yang kedua sesi tanggapan, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Nah, untuk menghemat waktu, ada baiknya kita langsung saja ke sesi pemaparan yang akan dilakukan pertama oleh Adinda. Adinda siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil yang sudah saya baca. Konstitusi itu mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, disebabkan karena meliputi naskah tertulis. Konstitusi itu juga ada juga naskahnya tidak tertulis. Dalam masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1950, konstitusi RIS itu menerjemahkannya secara sempit. Sempit istilah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut terbukti dengan disebutnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstitusi RIS itu berlaku berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 48 tanggal 31 Januari 1950 tentang pengumuman piagam penandatanganan Konstitusi RIS. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 oleh Menteri Kehakiman. Konstitusi RIS itu terdiri dari mukadimah yang terdiri dari 4 alinea dan bagian batang tubuh yang terdiri dari 6 bab 197 pasal. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk Bunda dari penjelasannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Suarni. Ani, apakah siap? Siap. Oke. Ya, baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang penerapan metode normatif pada konstitusi RIS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konstitusi RIS itu sendiri. Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi sementara yang berlaku untuk wilayah negara bagian RIS. Maksud dari wilayah negara bagian RIS adalah wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda. Konstitusi RIS berlaku di Indonesia saat setelah didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, konstitusi yang berlaku pada saat Negara Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan metode normatif pada konstitusi RIS berdasarkan kesimpulan pada diskusi materi norma dan pendekatan normatif yang telah dibahas kemarin. Dikatakan bahwa metode pendekatan normatif yang dikaji adalah aturan-aturan atau perundang-undangan yang menjadi sumber. Maka dari itu, jika ingin menerapkan metode pendekatan normatif pada konstitusi RIS, yang dikaji adalah isi atau norma-norma yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri. Berdasarkan sumber yang saya dapat dari laman Wikisource, Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri 6 bab dan 197 pasal. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ani. Lalu selanjutnya mungkin saya sendiri akan menambahkan dari yang telah saya baca mengenai konstitusi RIS sendiri. Secara garis besar kita bisa melihat bahwa konstitusi RIS itu
kecil nggak kedengeran. Iya. Sekarang? Iya masih kecil, coba tes. Tes. Yaudah, bagus. Boleh saya juga simpulkan itu biasa berlaku. Jadi konstitusi itu diberlakukan di Indonesia sejak 27 Oktober 1949 sebagai hasil dari konvensi dibuka dan dilakukan di Vietnam. Lalu disetujui oleh delegasi Indonesia dan delegasi Vietnam dalam persidangan di lalu ditetapkan melalui keputusan Presiden Bush nomor 48 tahun 2020 nomor 30 Januari 1950 dengan membentuk sebagai undang-undang bisa dilihat dari pasal 1 konstitusi. Di dalam konstitusi itu disebutkan negara sebagai bentuk negara bagian yang bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 1 dengan hukuman negara republik dan wilayah diatur dalam pasal 2. Mungkin sekian dari saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan argumen saya berdasarkan sumber yang saya baca mengenai konstitusi RIS. Konstitusi diartikan dengan undang-undang dasar. Beberapa para ahli yang mengatakan bahwa arti konstitusi yang lebih tepat ialah hukum dasar. Menurut Sri Sulaimantri 1987, suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Susunan ketatanegaraan suatu negara dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan RI tanggal 17 Agustus 1950. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Selama berlaku konstitusi ini, Undang-Undang 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara itu meliputi Jawa dan Sumatera, dengan ibu kota di Yogyakarta. Nah, perlu kita ketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut konstitusi RIS ialah sebagai berikut: Presiden, Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Tambahan sedikit lagi, karena Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia melalui agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948, namun agresi tersebut gagal. Setelah itu, pada tahun 1949, dilakukan KMB, itu Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan RIS yang disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 19 Mei 1950, disusunlah Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan dan tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk Leni. Lalu berikutnya mungkin Bella bisa menambahkan. Bella, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam. menjelaskan mengenai perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan normatif di konstitusi RIS. Nah, konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1949. Merupakan konstitusi kedua dari terbentuknya negara kesatuan yang berubah menjadi negara serikat. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah bahwa penyusunan rancangan undang-undang dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum begitu sempurna. Kerusakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tahun 1949, berubahnya konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar RIS, atau UUD Negara Republik Indonesia, atau UUD Republik Indonesia Serikat. Maka berubahlah menjadi bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Itu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, antara serikat adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, dengan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Namun demikian, pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Baiklah, itu saya penjelasan saya mengenai pendekatan RIS, pendekatan normatif di konstitusi RIS. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bella. Lalu teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan? Mungkin Atalah bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala dan saya mungkin akan menambahkan sedikit dari rekan saya. Ada satu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Dan bentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari Jepang yang kemudian membentuk BPUPKI, dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintah jika tidak membentuk konstitusi atau undang-undang dasar terlebih dahulu. Sehingga atas perintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan
maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintah sesuai yang diciptakan. Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu. Pada mulai Undang-Undang 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan RIS dan masa sistem pemerintahan parlementer. Akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Atala. Lalu yang lainnya mungkin siapa aja bisa menambahkan lagi. Baik, saya akan saya akan menjelaskan terkait perkembangan konstitusi di Indonesia dengan pendekatan normatif. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negaranya. Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal, yaitu negara asing, khususnya Belanda yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk negara kesatuan, tetapi negara serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan. Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda. Walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara serikat, tetapi itu tidak berlangsung lama. Akibat dari perubahan konstitusi, maka berubah pula sistem ketatanegaraan di Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik. Pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya terkait perkembangan konstitusi di Indonesia dengan pendekatan normatif. Baik, nah terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan-penjelasan yang telah teman-teman paparkan tadi, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan mungkin? Dari sini ada yang ingin ditanggapi? Halo? Halo Cindy? Mungkin Halo. Cindy? Kedengaran? Halo. Halo? Kok putus-putus? Putus-putusin. Halo. Putus-putusin suaranya. Halo? Di sini. Halo. Ini suaranya putus-putusin. Halo. Nah, Halo. Halo. Lagi Allah. Kedengaran. Tapi putus. Putus-putus. Dengar. Iya, putus-putus tapi. Tidak jelas. Halo. Sin beneri dulu sini. Kita lanjutkan saja ke mungkin sini lagi gangguan ya. Jadi kita lanjutkan saja ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya.
Silakan bertanya. Izin moderator, Ya, silakan. izin bertanya. Yang kita ketahui bahwa pada saat setelah didirikan negara Republik Indonesia Serikat, maka konstitusi sebelumnya tidak berlaku lagi. Pertanyaannya, norma-norma yang ada pada konstitusi sebelumnya, yaitu Undang-Undang 1945, apakah masih digunakan pada konstitusi RIS? Sekian. Bagi yang sudah mendapat jawaban atau bisa menanggapi, silakan. Baiklah, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Suwarni tadi. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945, perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia. Berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Baiklah, itu saja dari saya. Lalu ada lagi yang ingin menjawab atau menambahkan lagi? Silakan. Izin menambahi, Put. Silakan. Sedikit menambahkan ya, berdasarkan sumber yang saya baca. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap berlaku. Tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia saja, yaitu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sekian, Put. Oke, terima kasih atas jawabannya sih, Reni dan Bella ya. Bagaimana, Suami? Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Yang kedua mungkin saya sendiri ingin bertanya ya. Jadi kan teman-teman tadi bilang, maaf menjelaskan tentang latar belakang atau sejarah dibentuknya konstitusi RIS tadi kan ya. Jadi konstitusi RIS itu dibentuk mengiringi perubahan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, hal ini kita tahu tak lepas campur tangan dari Belanda. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, apa sih alasan Belanda itu begitu ingin menguasai Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Apa daya tarik dari Indonesia? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putih. Jadi daya tarik kenapa Belanda begitu ingin menguasai Indonesia, yaitu karena Indonesia memiliki beberapa daya tarik, yaitu yang pertama karena keindahan alam yang indah, yang kedua letak posisinya strategis dan banyak sumber daya alam, yang ketiga Indonesia kaya akan rempah-rempah, yang keempat iklim Indonesia yang beriklim tropis, yang kelima adanya keunikan yang tidak pernah ditemukan di luar negeri, yang keenam ada sumber daya manusianya yang banyak, yang ketujuh juga ada Indonesia karena memiliki begitu banyak pulau. Dan juga ada berbagai faktor pendorong seperti Indonesia dikuasai rute dan pusat-pusat perdagangan dari Timur Tengah oleh orang-orang Islam. Yang kedua juga ada semangat 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang ketiga adanya jiwa petualang sehingga menggugah semangat untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat ada keunggulan lokasi Indonesia itu sendiri. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Syahriza, jawaban yang cukup jelas. Kemudian Cindy, halo.
Bisa bergabung? Halo, Gambarnya mana? apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi gambarnya tidak ada. Halo? Halo. Halo? Iya, terdengar Cindy, tapi gambarnya tidak ada. Halo? Halo? Apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar. Pertama-tama mohon izin teman-teman sekalian, saya izin untuk tidak menghidupkan kamera karena kamera saya sedang bermasalah sekarang. Jadi terkait diskusi kita mengenai konstitusi RIS pada hari ini, saya hanya ingin menambahkan sedikit karena teman-teman sekalian sudah menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai konstitusi RIS tersebut. Nah, jadi di sini saya hanya ingin menambahkan terkait asal dari kata konstitusi itu sendiri. Jadi sebenarnya pada buku ilmu negara yang ditulis oleh Bapak Profesor Abu Daud Busro menjelaskan bahwa konstitusi berasal dari zaman Yunani kuno, di mana pembentukan kata konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang artinya membentuk. Nah, dari asal kata ini bisa kita simpulkan bahwa konstitusi merupakan suatu pembentuk, fondasi yang kita gunakan untuk membangun suatu negara. Sehingga konstitusi tersebut berisi tentang segala peraturan-peraturan dasar mengenai hal-hal yang terkait dengan negara. Nah, peraturan-peraturan inilah yang nanti akan kita kaji atau kita pelajari dengan menggunakan pendekatan normatif seperti yang sudah kita pelajari pada diskusi sebelumnya. Nah, jadi konstitusi kita kan pada awalnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana isi dari konstitusi itu sendiri merupakan bentuk dan kedaulatan NKRI, sistem ketatanegaraan, pemerintah, sistem pertahanan negara, HAM, dan juga kewarganegaraan. Tujuan dari konstitusi itu sendiri merupakan pengadaan tata tertib dalam lembaga kenegaraan, penegakan HAM, dan lain sebagainya. Jadi, Werher membagi dua sifat dasar dari konstitusi, yaitu rigid. Apa yang dimaksud dengan rigid? Rigid merupakan atau tidak bisa diubah. Bisa diubah, namun harus menggunakan proses yang terbilang sulit untuk mengubah tersebut. Dan juga ada pula konstitusi yang bersifat fleksibel. Nah, mengingat dari dua sifat ini, kita bisa memperhatikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah menjadi konstitusi RIS itu bisa dikatakan fleksibel. Mengapa demikian? Karena dalam kurun waktu 5 tahun kurang tersebut, konstitusi kita yang awalnya Undang-Undang Dasar berubah menjadi konstitusi RIS. Namun tetap pula hal tersebut melewati berbagai macam proses sehingga bisa pula dikatakan rigid. Nah, konstitusi juga dibagi ke dalam dua golongan, yaitu konstitusi kesatuan, yaitu konstitusi bagian. Nah, maka dari itu sebenarnya saya memiliki suatu pertanyaan di dalam benak saya. Jadi ketika kita memberlakukan konstitusi RIS, pada saat itu Indonesia kan berada dalam bentuk federasi, bukannya kesatuan. Nah, jadi bagaimana pembagian konstitusi yang kita lakukan pada masa itu? Sekian, mungkin teman-teman sekalian bisa membantu menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya Cindy. Bagi teman-teman yang lain tadi mendengarkan pertanyaan dari Cindy, silakan yang tidak punya jawabannya bisa menjawab. Saya izin menanggapi pertanyaan dari Cindy tadi. Menurut dari sumber yang saya baca, bahwa pada masa itu negara Republik Indonesia pernah mengalami pergantian diberlakukannya konstitusi RIS, yaitu sejak tanggal 7 Desember 1949 diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk federal RIS.
hingga diubahnya kembali bentuk negara federalis menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1950. Jadi, itu saja dari saya. Gimana Cindy? Apakah bisa didengar tadi? Cindy? Halo, ya bisa didengar. Namun saya masih memiliki beberapa keganjalan di hati saya berdasarkan jawaban dari Saudari Della tadi. Apakah bisa ada teman-teman sekalian yang menjelaskan lebih rinci mengenai jawaban dari pertanyaan saya? Terima kasih. Oke. Jadi kalau menurut penangkapan saya setelah membaca konstitusi RIS tadi, pembagiannya itu, walaupun konstitusi RIS itu dibentuk, tapi tidak menghapuskan keberadaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga UUD 1945 tadi bisa diterapkan di negara bagian Republik Indonesia. Tetapi katanya tidak bisa diterapkan di negara bagian lainnya. Jadi UUD 1945 itu terkhususkan pada negara bagian Indonesia yang tadi juga sepertinya sempat dijelaskan oleh Leni sebelumnya, sehingga dalam negara bagian Indonesia itu bisa diterapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi RIS. Jadi terserah mereka ingin tunduk kepada di antara kedua undang-undang tersebut. Nah, di luar negara bagian Indonesia tadi, secara mutlak tunduk kepada konstitusi RIS. Mungkin begitu. Bagaimana sih? Halo Cindy? Apa bisa didengar Cindy? Halo? Mungkin Cindy-nya lagi gangguan lagi ya teman-teman. Jadi bagi yang kembali ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya saja. Baiklah, saya ingin bertanya. Sebelumnya, berdasarkan sejarahnya, konstitusi RIS dan negara RIS hanya berlaku atau bertahan tidak lama. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa hal itu bisa terjadi atau apa alasan yang menjadi konstitusi RIS dan negara RIS hanya bisa bertahan sebentar? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Mungkin teman-teman yang sudah mendapat jawabannya silakan langsung menjawab. Izin Put. Ya, silakan Ani. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Adinda. Apa alasan yang menjadi konstitusi RIS dan negara RIS hanya bisa bertahan sebentar? Jadi setelah negara RIS resmi didirikan, muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak pemberontakan terjadi, salah satunya pemberontakan Andi Agis. Maka dari itu negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi, silakan. Saya izin menambahkan sedikit karena banyak rakyat tidak setuju dengan konstitusi RIS dan lebih setuju dengan negara kesatuan. Rakyat beranggapan bahwa konstitusi RIS ini tuh bisa memecah persatuan bangsa.
Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit, Put. Silakan. Silakan. Karena RIS tidak sesuai dengan jiwa proklamasi Indonesia. Itu saja. Ada lagi? Silakan. Karena sebenarnya dari awal Mukodima sampai akhir itu semua merupakan norma-norma ketatanegaraan yang kita gunakan pada periode konstitusi RIS dan Indonesia sebagai negara serikat. Itu saja. Ada lagi teman-teman yang lain? Cukup ya. Yang bertanya tadi Dinda gimana? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang menjawab. Lalu, apa ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Put. Silakan. Tadi dari materi ada yang menyebutkan tentang norma ketatanegaraan. Nah, pertanyaannya, bisakah kalian menyebutkan beberapa norma ketatanegaraan yang terdapat dalam konstitusi RIS yang sedang kita bahas saat ini? Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya. Teman-teman ada yang ingin menjawab? Mungkin saya ingin mencoba menjawab ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan sedikit ya norma ketanegaraannya waktu pemaparan. Jadi di sini saya ingin menambahkan lebih lanjut. Di konstitusi RIS kita bisa menemukan penjelasan mengenai alat kelengkapan negara yang terdiri atas presiden, menteri-menteri, senat, dewan perwakilan rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan di dalam pasal konstitusi tersebut. Lalu di sana kita tidak menemukan lembaga yang seperti MPR dan BPK yang dalam Undang-Undang 1945 itu disebutkan. Lalu mengenai agama, di alinea ketiga Mukadimah itu memang disebutkan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dalam pasal-pasalnya tidak menyebutkan secara rinci. Ya, Cindy? Bentar ya, Cindy. Ya, kedengaran. Bentar ya. Saya terdengar dengan jelas. Jelas kok, jelas. Bentar ya, Cindy. Lalu saya lanjutkan. Ini giliran saya jawab. Tadi, nanti ya, Cindy ya. Bentar lagi ya. Ya, pertanyaannya apa? Bisa diulangi? Bentar ya, Cindy. Saya lagi jawab pertanyaan Leni ya. Habis ini, Cindy yang jawab pertanyaan Adinda tadi ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, meski disebutkan dalam Mukadimah, tetapi secara spesifik, agama tidak disebutkan dalam pasal-pasal di konstitusi RIS. Lalu juga tidak diatur pasal khusus mengenai jaminan bagi tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian mengenai pertahanan negara juga diatur dalam pasal 180 ayat 1. Di mana disebutkan tentara Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan RIS. Mungkin cukup dari saya. Bagi teman-teman yang lain ingin menambahkan, silakan.
Izin moderator ingin menambahkan. Silakan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Di sini saya akan mengambil contoh norma agama yang ada pada konstitusi RIS, yaitu pada mukadimah alinea ketiga yang isinya maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih soalnya atas tambahannya. Lalu Cindy, halo, bisa didengar? Cindy? Halo Cindy? Halo. Nah, kamu tadi ingin menjawab pertanyaan dari Adinda kan? Halo. Halo? Ya. Baiklah. Silakan. Jika suara saya terdengar dengan jelas, maka saya akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi, kenapa konstitusi RIS itu nggak bertahan lama di Indonesia? Bukan begitu? Halo? Ya, benar. Jadi siapa yang bertanya seperti itu? Ya. Nah, Bella ya? Saudari Adinda ya? Oke. Bella apa Dinda? Langsung Adinda saja ya? Iya, langsung silakan. Langsung saja ya. Jadi, kenapa konstitusi RIS itu nggak bertahan lama di Indonesia begini? Konstitusi RIS itu dianggap tidak berakar dari kehendak rakyat dan juga bukan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan dari Belanda maupun PBB sehingga menimbulkan tuntutan NKRI. Nah, jadi satu persatu negara bagian yang sudah dibagi tadi, Jawa, Madura, Sumatera, dan negara Indonesia Timur bergabung menjadi satu negara kembali. Nah, dari konstitusi RIS itu diubah pula menjadi Undang-Undang Dasar 1950 dan mengembalikan bentuk negara pada konstitusi negara kesatuan. Nah, jadi negara itu tunggal, nggak ada lagi negara di dalam negara. Karena pada masa federasi itu ada negara-negara bagian, sehingga negara-negara bagian tersebut disatukan lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jelas pada pasal 1 ayat 1 UUD 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian-pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi emang pembagian kewenangan untuk daerah-daerah otonomi itu ada, tapi bukan dalam bentuk negara-negara bagian begitu. Jadi singkatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Cindy. Penjelasannya sungguh memperjelas semuanya. Kemudian apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang masih kurang jelas? Sudah cukup teman-teman? Halo? Bisa dijawab? Yang lain gimana? Ada yang masih kabur, kurang jelas? Ingin menambahkan, menanggapi? Sudah cukup ya? Jadi cukup jelas mengenai penerapan normatifnya. Ada yang ingin memberi kesimpulan? Silakan. Dari diskusi kita ini.
Eh, Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Kesimpulan yang saya dapat adalah perubahan konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Salah satunya yang kita bahas saat ini mengenai konstitusi RIS. Namun, negara RIS tidak bisa bertahan lama dan otomatis konstitusi RIS ini tidak berlaku lagi. Setelah konstitusi RIS itu, maka berlakulah UUD S 1950. Baiklah, itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih untuk Bella. Yang lainnya, ada yang ingin mengumpulkan lagi? Silakan. Tidak ada, cukup ya. Jadi, singkatnya, saya ingin mengumpulkan dikit. Konstitusi RIS itu merubah Undang-Undang 1945 yang telah dirumuskan oleh PPKI saat kemerdekaan, mengiringi perubahan negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Dan itu semua tidak lepas campur tangannya dari Belanda yang menguasai kembali Indonesia. Nah, dalam konstitusi RIS tadi kita bisa menemukan berbagai macam norma ketatanegaraan yang telah saya sebutkan sebelumnya ya. Mungkin pokok bahasan diskusi kita itu sudah terjawab semuanya ya. Semuanya jelas kan? Paham ya? Oke. Bagaimana kalau kita akhiri diskusi kita sampai di sini? Terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Juga penjelasan yang cukup jelas mengenai materi kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.